go ya. Nanti kita tukar pikiran, kalian mau skenario yang mana. Nah, misalnya kita mau naik ke lantai 18. Ya, mau naik ke lantai 18, kita tuh ada di lantai 1. Kita bareng sama anak-anak kita. Ya, ini anaknya ada 2 misalnya ya. Mau naik ke lantai 18. Naik 1, naik 1, naik 1. Nggak taunya misalnya di lantai 5 ada yang namanya terjadi nih, orang tuanya tuh kolaps ya. Kolaps. Resiko, ada resiko. Misalnya pingsan. Ya, sakit kritis ya. Nah, kira-kira lu sebagai anak, lu ngelihat orang tua lu naik di lantai, mau ke lantai 18 tapi di lantai 5 nih pingsan ya, sakit. Kira-kira di benak lu yang pertama kali yang lu mau lakukan apa? Lu mau gendong orang tua lu naik sampai ke lantai 18 atau lu milih untuk turun? Turun ya. Nah, benar. Semua milih untuk turun. Nah, maksudnya apa saya gambar kayak gini? Maksudnya gini, ketika kita nyiapin dana pendidikan buat anak, kita kan pasti nggak langsung jebret gede. Misalnya butuh uang 2 miliar. Kita nggak mungkin langsung nyiapin 2 miliar. Pasti kita cicil step by step, step by step. Tapi di perjalanan kita itu bisa ada yang namanya resiko. Ya, resikonya ini apa? Sakit kritis atau meninggal atau cacat tetap total. Nah, kalau terjadi ini, tadi saya udah tanya, kita sebagai anak loh, kita akan bilang, papa mama gak usah lagi deh siapin ini, mendingan uang yang lu udah siapin buat lu berobat. Setuju gak? Setuju ya. Nah, orang tuanya bilang gak bisa, lu harus tetap sekolah. Lah, kalau lu biayain gua tetap dengan uang sekolah, lu bisa mati. Orang tua kita bisa nggak ada. Jadi kalau gue sebagai anak, gue nggak akan pilih gue kuliah. Gue akan pilih duitnya buat lu berobat. Gue kuliah akan ada opportunity ketika gue bisa kerja. Gue akan kumpulin, gue kerja sambil kuliah. Benar gak? Ya, itu anak yang uhau banget. Tapi kita sebagai orang tua, posisinya kita sebagai orang tua, mau nggak kita kayak gitu? Enggak dong, pasti kita mau yang terbaik. Nah, gue ada skenario kedua, menurut lo oke yang mana? Ya. Ini ada sebuah lift gini ya. Nah, di dalam lift ini kan ada tombol-tombol ya teman-teman ya. Sama, kita bawa anak kita mau naik ya. Mau naik ke lantai 18. Pasti dimulai dari lantai 1, setuju gak? Nah, waktu kita masuk ke dalam lift ini ya, liftnya kan tutup, mau jalan dong. Nah, apa yang kita lakukan di lift itu? Pasti kita udah pencet tombol angka 18. Nah, kita pencet tombol angka 18. Nah, sama skenario yang di lift itu, bapaknya ini terjadi resikonya ini. Kira-kira menurut kalian liftnya ini akan turun atau akan tetap naik ya? Tetap naik. Kenapa? Karena udah dipencet 18 otomatis. Benar. Nah, itu menjadi hal yang baik gak sih? Jadi apapun yang terjadi, anak kita akan tetap sampai di lantai 18. Setuju gak? Setuju ya. Nah, kalau boleh pilih, lu mau konsep yang ini atau konsep yang ini? Lu mau pilih yang mana? Yang kedua ya. Nah, sama, gue juga pilih konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua ini kita bisa dapat di dalam Prucerah. Ya, Prucerah tuh apa? Balik lagi dengan sini. Prucerah itu adalah ya dana pendidikan, asuransi pertanggungan pendidikan yang isinya adalah kalau kita udah sekali ambil Prucerah ini dan meneruskan pembayarannya, maka apapun yang terjadi sama kita di masa pembayaran ya, kita akan pastikan anak kita punya yang namanya satu bangku kuliah tuh udah terjamin. Nah, maksudnya gimana San? Maksudnya gini, misal ini kita sama anak kita umur 1 tahun misalnya, berarti dia kuliah umur 18 ya. Nah, dia butuh duit itu sekarang di umur 17, bener ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan pasti 1 tahun lebih cepat ya naruhnya. Nah, kalau lu ambil Prucerah, berarti kan Prucerah ini masa setornya nih. Masa setor itu bisa sama dengan masa tunggu ya. Masa setor sama dengan masa tunggu. Ya. Nah, di dalam ini kan lu setor terus nih, lu cicil. Misalnya di sini lu butuh 3 miliar. Ya, 3M nih kita udah hitung. Misalnya premi per bulannya atau per tahunnya deh, gue bilang 150 juta per tahun. Nah, lu setor selama 17 tahun. Kalau skenario 1 kalau misalnya sehat-sehat aja, maka 3 miliar ini anak lu sekolah pakai duit 3 miliar yang lu simpan.
ya. Tapi kalau skenario 2, kalau yang terjadi yang namanya resiko ya, yang tadi gue bilang tuh sakit kritis lah, cacat tetap total lah, atau meninggal, maka setoran ini lu udah gak usah store lagi, tapi Prudential yang akan setorin sampai di ujung ini. Artinya apa? Artinya lu mau skenario 1, lu mau skenario 2, duit ini itu akan tetap ada, udah pasti buat anak lu. Nah, buat lu yang terpenting apa? Yang terpenting lu yang nabungin, atau yang terpenting anak lu pasti punya uang ini untuk dia sekolah? Pasti punya uang. Nah, jadi nggak salah kan kalau gue kasih lu sebuah program yang menurut lu oke banget kan, yang menurut gue oke, menurut lu oke nggak gitu. Nah itu dia. Jadi itu aja sih. Ya, paham ya? Berarti untuk presentasi itu dikasih SK1, SK2-nya? Kalau saya iya, karena kan orang bilang yang ini ya, maksudnya ya. Iya, karena kan gue mau kasih lihat bahwa akan ada resiko terjadi ini, ya kan. Nah kalau misalnya gue sehat-sehat aja, kan pasti dia mikir gitu kan. Kalau gue sehat-sehat aja kan gue nggak perlu dong ada kayak gini. Benar, cuman kan lu bisa jamin nggak selama lu nabung 17 tahun ini lu akan jaga kondisi badan lu apa semuanya kayak gitu. Intinya gitu. Nah orang-orang yang bisa market yang lu temuin ini adalah orang-orang yang emang peduli soal pendidikan dan mereka punya uang, teman-teman. Ya itu. Nah gue ada tambahan yang biasanya gue tambahin ke mereka adalah gue kasih hitungan dana pendidikan yang pakai dana pendidikan yang pakai PV, future value. Jadi misalnya di sini cuma 1M, nanti pas 17 tahun lagi tuh jadi berapa sih gitu loh. Jadi 3M tuh gimana caranya bisa begitu nilainya gitu loh. Jadi berapa real yang dia butuhkan. Kayak gitu sih. Itu aja. Coba.